rekam jejak tuh maksudnya positif gitu. Iya. Oh, kacau itu. Iya, narsisme saya katakan tadi. Iya, narsisme yang Anda bilang Iya. itu membodohi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali pada perbincangan Jalan Buku. Iya. Jalan di mana kita bisa melihat dunia melalui buku. Kita meliterasi diri kita, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana Pak Sam? Ya, jadi ini hangat memang suasananya, bukan panas. Ya, hangat ya. Tapi ini hangat. Nah, itu bagus kalau hangat itu. Nah, oleh karena itu kita di Jalan Buku pemirsa mencoba untuk bagaimana ikut serta menghangatkan situasi. Ya, tidak memperpanas, tidak membuat suasana semakin panas tak karuan gitu, tapi ini bikin hangat. Nah, salah satunya Pak Tar, melalui buku yang pernah kita bahas pada episode yang lalu. Jadi memang peran buku itu luar biasa untuk bagaimana memberikan pendidikan politik terhadap warga, terutama calon pemilih ya. Jadi sehingga calon pemilih itu lebih dewasa gitu, sehingga dia paham nanti bagaimana menghargai pilihan masing-masing itu. Gitu. Mungkin terjadi dalam satu rumah, bukan satu kompleks, satu kampung, bukan. Tapi pada satu rumah mungkin terjadi pilihan-pilihan yang berbeda dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas kita itu, tugas para penulis bukunya itu, tugas para calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden itu adalah bagaimana menyampaikan pendidikan politik secara lebih arif, lebih bijak, sehingga cukup menghangatkan kompetisi ini, tidak sampai membuat perpecahan. Jadi kalau itu tadi bisa terjadi seperti itu, para pembaca itu bisa menilai bahwa wah, calon ini bagus ini. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, tapi juga sekaligus dia juga mengakui kelemahan-kelemahan. Jadi dimensi pendidikan politiknya di sana sebetulnya. Betul. Jadi kalau itu dilakukan, semua anggota calon legislatif, calon kepala daerah, nggak ada lagi tuh nanti kampanye black campaign, negatif campaign, nggak ada lagi, ya kan? Karena sudah semua mereka katakan sejujurnya, itu loh. Ya sekarang. Kalau kita cuma bicara keberhasilannya aja, rekam jejak tuh maksudnya positif gitu. Iya. Oh, kacau itu. Iya, narsisme saya katakan tadi. Iya, narsisme yang Anda bilang itu membodohi rakyat. Bahasa sekarang itu disebut sebagai pencitraan. Nah, dan itu kan dampaknya membodohi rakyat. Kalau mencerdaskan rakyat bukan begitu. Katakan yang sejujurnya. Faktanya apa? Faktanya pasti ada keberhasilan. Faktanya pasti ada kegagalan. Atau bukan gagal lah, yang belum tercapai. Nah, yang terhadap yang sudah berhasil diapakan ke depan dia kalau jadi. Terhadap yang gagal diapakan kalau dia jadi. Itu kan juga kampanye kan sebetulnya. Iya. Disinilah sebetulnya lalu kita mencerdaskan para pemilih kita. Sebetulnya mencerdaskan masyarakat. Partisipasi di dalam pemilu itu atau di dalam pilpres yang akan datang itu. Mereka memilih dengan kesadarannya, dengan pertimbangan, bukan karena persoalan-persoalan yang sesungguhnya merugikan bagi kita semua. Iya, betul. Katakanlah money politik. Ya, money politik, terus perpecahan dan lain sebagainya kan. Oleh karena itu barangkali kenapa Jalan Buku Pak Tar menggagas agar para caleg, para pimpinan kepala daerah itu, presiden, wakil presiden, membuat buku yang kontennya itu adalah bagaimana membangun demokrasi. Jadi tidak untuk tadi narsisme cuma sekedar itu, enggak. Bagaimana membangun demokrasi itu? Menghargai pilihan orang. Jadi membuat orang toleran, gitu kan ya? Bisa memahami kenapa orang ini pilihannya berbeda. Tidak ada perpecahan.
langsung, umum, bebas dan rahasia, luber, adil, jujur, gitu kan ya. Jangan ada kecurangan. Jadi bagaimana kita melalui tulisan itu memberikan pendidikan kepada rakyat untuk jujur, untuk adil, untuk bersih di dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada atau pileg, gitu. Jadi makna kampanye dalam hal ini lalu bersifat edukasi atau literasi terhadap masyarakat, dan itu bisa dilakukan melalui buku. Pasti kan. Ongkosnya bisa menjadi lebih murah, jauh lebih murah sebetulnya, gitu kan ya. Pasti lebih murah. Dan itu bisa solusi terbaik kalau buku itu masuk ke sebuah keluarga, Pak Sam ya. Satu keluarga terdiri atas 2 orang tua, ayah, ibu, kemudian 3 orang anaknya yang sudah punya hak pilih. Mereka kan bisa saja punya perspektif yang berbeda, pilihan yang berbeda. Betul. Sebetulnya. Tetapi keperbedaan itu tidak menimbulkan keretakan di keluarga. Pasti. Masing-masing bisa saling menghormati. Kenapa? Karena ada pertimbangan yang mereka miliki dengan masuknya buku ke keluarga itu. Jadi itu kalau di tingkat keluarga, di tingkat nasional, di tingkat bangsa itu kan menghindari disintegrasi. Karena tidak ada saling melecehkan, saling menghina, segala macam, tidak ada kecurangan, tidak ada kampanye negatif, kampanye hitam ya. Itu semua dihindari. Gitu loh. Ada lagi, kita ini kan orang beragama, Pak. Jangan-jangan melalui buku, melalui nulis gitu ya, melalui menulis kisah-kisah itu, jangan-jangan dia lebih ikhlas untuk menjadi calon pemimpin itu, bukan karena pencitraan, bukan karena hawa nafsu ingin berkuasa dan lain sebagainya, tapi jangan-jangan dia memang karena panggilan Tuhan gitu. Artinya dia siap menerima amanah gitu loh. Paling tidak dia sudah mengeliminir, mengurangi tingkat kebohongan, hanya janji-janji palsu. Kenapa? Karena ada rekam tertulisnya di atas kertas bahwa pemikirannya ingin mensejahterakan masyarakat, umpamanya. Kalau dia terpilih, nanti setelah 2 tahun kemudian ini bisa dibaca lagi. Benar tidak dia? Contoh, kalau kita di kalangan bawah, kok mensejahterakan rakyat cita-citanya, janjinya, tapi BPJS naik. Nah itu ini kan jadi misalnya gitu. SPP semakin mahal, gitu kan ya. Bagaimana mau sejahtera kalau pendidikan tidak bisa dijalani dengan baik? Jadi itu contohnya. Jadi kalau memang dia komitmen, kalau dalam bahasa agama amanah, untuk menerima amanah yang dipikulkan ke ke dirinya itu, mestinya dia berangkat dari ketulusan, berangkat dari kejujuran, berangkat dari persaudaraan, perdamaian, gitu ya. Tidak ada perpecahan dan lain sebagainya itu. Pak Sam, dari pembicaraan kita sedikit ini, saya lalu bisa membedakan kampanye lisan dengan menggunakan mulut, dengan kampanye tertulis melalui buku, dicetak sebagai sebuah buku. Kalau kampanye lisan itu bisa omong doang, ngomong di satu panggung, ngomong di panggung yang lain, semua bisa, gitu. Memang zaman sekarang ada rekam digital, gitu. Tapi kalau ada bukunya, gitu kan, semua orang bisa bawa pulang, gitu kan, bisa saksikan buku ini, dicatat buku ini, sehingga tidak bisa para calon anggota legislatif atau calon pimpinan daerah, bahkan juga calon presiden, untuk hanya mengumbar janji. Seperti yang lalu-lalu kan kita ada lagi bedanya, Pak Tar, kampanye yang Anda bilang secara lisan dengan yang tertulis. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan gagasan dan janji-janji sesuai dengan lisan, itu biasanya kontrolnya itu kurang bagus. Kontrol dirinya itu kurang bagus.
Yang namanya ngomong. Yang namanya ngomong seenaknya kan. Apalagi ditanya orang di tengah jalan, oh udah doorstop apa itu. Iya. Nah itu kan keluar aja. Kan? Apalagi ngomongnya di tengah lautan manusia. Rakyat yang hadir gitu kan. Gitu kan. Kontrol diri kurang. Tapi ketika dia tuliskan pena itu begini, dia pasti ada kontrol yang kuat. Pakai mikir, masa sih saya ngomong gini, masa sih saya nulis gini, nanti gak terwujud gimana? Iya. Bohong dong saya. Iya. Nah gitu kira-kira. Karena setidaknya kan Pak ya, kalau kita menulis di buku, baik menulis sendiri maupun dibantu orang lain, itu kan ada proses editing, diedit. Oh yang kemarin yang saya omongkan itu tuh kayaknya nggak cocok, diperbaiki lagi. Oh kalimatnya satu alinea ini apa enggak bunuh diri, gitu kan ya? Blunder nggak nih? Blunder ini, malah jadi menjadi kampanye negatif untuk saya sendiri gitu. Jadi dengan penuh kesadaran. Tuh, kontrolnya lebih bagus. Iya. Ketika dia diwujudkan dalam bentuk tertulis. Iya. Karena tertulis itu diulang-ulang, diulang lagi susah. Iya. Nggak bisa diedit kan? Karena sudah terlempar ke publik gitu. Nah ini, jadi teman-teman kita memang sangat mendorong gitu, karena memang pendidikan politik yang dilakukan melalui penulisan buku itu luar biasa. Dampak positifnya terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia nanti pada saatnya. Kemudian juga berdampak positif terhadap kedewasaan, ya kan, berpikir ya. Jadi yang ketiga barangkali dari segi agama mungkin lebih tulus kita, baik si calegnya maupun yang memilihnya, itu lebih tulus karena nggak merasa dibohongi, nggak merasa dan yang mengatakan janji-janji juga dia memang komitmen untuk melakukan janji-janji itu. Tapi toh nanti juga ada hambatan, ada di tengah perjalanan, ya kita minta maaf. Bukan berarti tidak memenuhi janji, kan beda. Dia sudah berusaha, tapi bagaimanapun ya adalah namanya kendala kan ya. Itu normal, tapi harus ditutup dengan permohonan maaf. Jangan ini merasa sudah bagus semua, tidak perlu minta maaf, bahkan orang harus memuji. Orang harus berduyun-duyun memuji dia. Kalau tidak memuji malah dicela gitu. Nah ini apa ini? Jadi kan ada lagunya itu, pemilihan umum telah memanggil kita, ya kan? Apa itu? Tapi lagunya udah ganti Pak. Udah ganti. Lagunya udah ganti. Itu lagu generasi dulu gitu. Iya. Jadi gitu pemirsa, kita menyadari benar bahwa kalau tidak dikendalikan secara bagus gitu, pesta demokrasi yang 5 tahunan segala macam itu bukan tidak mungkin mendatangkan hal-hal yang negatif gitu. Tapi kalau kita secara perlahan, secara bertahap kita upayakan untuk ditingkatkan kualitasnya. Tadi Pak Tar bilang kan, ini kemasannya sebetulnya adalah pendidikan politik. Kan gitu kan. Guru-gurunya ya itulah calon-calon pemimpin itu. Nah, masyarakat inilah ya yang dididik bagaimana berpolitik yang berkeadaban gitu ya. Berpolitik yang berkemajuan, yang tidak mementingkan hal-hal remeh-temeh, yang selera-selera rendah, gitu ya. Money politik dan sebagainya. Sebenarnya kita malu gitu loh. Masih ada orang bisa dibohongin dengan ya mohon maaf uang sedikit, tapi 5 tahun dia menderita. Dan itu kan luar biasa. Kalau pilihan menderita itu memang pilihan sendiri berdasarkan analisis, berdasarkan pikiran-pikiran dia yang sistematis dan terukur, masih juga dia mendapatkan hal yang tidak berkenan, ya itu lain soal dong. Gitu. Ya kawan-kawan sekalian, jadi kita menawarkan satu solusi, katakan gitu. Bahwa perubahan kehidupan kita 5 tahun yang akan datang itu harus kita jalani antara lain melalui pendidikan politik kepada masyarakat oleh para calon anggota legislatif dan para calon pemimpin-pemimpin
di lingkungan kita masing-masing itu melalui buku. Ya. Jadi buku sesungguhnya bisa juga menjadi media, alat, instrumen bagi para calon di dalam melaksanakan pesta demokrasi pada tahun 2024 besok ini. Ya. Dengan demikian kita akan mengalami, akan merasakan, kehidupan kita mulai tahun 2024 itu berubah secara signifikan, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan pada kesempatan ini menginspirasi kawan-kawan semua. Syukur-syukur di antara para pendengar kami adalah para calon legislatif atau calon wali kota, calon kepala daerah. Sekaligus juga mudah-mudahan siapa tahu calon presiden, calon wakil presiden mendengar, menyimak perbincangan ini, menjadikan buku sebagai salah satu alternatif yang mestinya bisa ditempuh oleh kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan sekalian, itu yang kami obrolkan bersama Pak Sam pada hari ini. Tidak lain maksudnya adalah memberikan satu proposal, katakan gitu, kepada baik kawan-kawan yang menjadi calon legislatif maupun kawan-kawan yang menjadi tim pemenang, tim sukses daripada calon-calon itu tadi. Semoga bisa kembali pada channel Jalan Buku pada kesempatan yang akan datang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.